Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak mahasiswa, kembali lagi bersama saya Muhammad Hidayat Putra yang akan menemani kamu dalam beberapa menit ke depan. Tentunya bukan mahasiswa kalau belum nonton kata mahasiswa. 'Sebanyak 12.417 tenaga honorer di lingkungan Sumatera Barat terjadi dihapuskan oleh pemerintah Sumatera Barat. Tentu kutipan tersebut menjadi polemik bagi warga masyarakat, terkhususnya oleh tenaga honorer. Tentu isu tersebut kita bahas bersama kakak cantik nih. Aduh. Iya, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dayat. Iya, baik. Ini sebelumnya dengan siapa ini? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Kasofi. Oke. Kalau boleh tahu jurusan apa nih? Jurusan Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Ekonomi syariah ya, tentang duit-duit ini. Duit. Tentang akuntansi, data-data keuangan. Selain aktif di kelas nih sebagai mahasiswa, kegiatannya apa saja? Kalau untuk kegiatan saat ini, selain kuliah itu organisasi. Organisasi ya. Tentu organisasi ini berhubungan dengan ekonomi syariah ya. Tentunya. Iya. Kalau boleh tahu apa itu? Jadi organisasinya HIPMI. HIPMI. Oke. HIPMI ya. Kalau yang belum tahu, nah pantengin terus anak mahasiswa. Nah, oke, lanjut saja nih, Kak. HIPMI. Tentu banyak orang belum tahu ya HIPMI ini apa ya, apalagi sanak mahasiswa. Nah, boleh Kakak sedikit sebelum kita lanjut ke materi nih. HIPMI itu apa? Untuk HIPMI ya, Bang? Iya. HIPMI itu sebelumnya adalah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, kalau di universitas atau kampus-kampus itu ditambahin PT belakangnya, Bang. Jadi HIPMI PT. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi. Iya. Nah, HIPMI PT itu sendiri adalah salah satu UKM unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, yang bergerak dalam bidang bisnis dan kewirausahaan, yang merangkul minat mahasiswa di bidang bisnis dan kewirausahaan itu sendiri. Nah, tujuan dari HIPMI ini adalah untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur di kalangan mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Iya. Untuk mendalami jiwa kewirausahaan ya, pengusaha. Iya, tentunya ini berada di kampus 2 UIN Imam Bonjol Padang ya. Nah, bagi kamu yang suka tentang bisnis-bisnis ini boleh bergabung. Boleh sekali. Ya baik, Kak, langsung saja ya tentang isu tadi. Tentu Kakak kan tadi dari ekonomi syariah ya, berhubungan dengan isu tadi tentang tenaga honorer di Sumatera Barat. Bahkan bukan di Sumatera Barat ya, Kak? Iya, Bang. Iya, di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat, Presiden kita Joko Widodo. Dan tentunya ini dibahas tentang oleh Kementerian Pan-RB ya. Iya, pendayagunaan pendayaan aparatur negara. Ya baik, Kak, landasan pemerintah untuk melakukan penghapusan tenaga honorer tahun 2023 ini bertepatan yang setahu Dayat ya 28 November 2023. Itu kalau menurut Kakak, alasan Kakak apa yang mendasarinya? Ya, kalau untuk alasan yang saya dapat atau yang pernah saya dengar itu, alasan dari pemerintah menghapuskan ketenaga kerjaan honorer itu karena minimnya gaji dari honorer itu sendiri, karena gajinya kurang jelas gitu. Lebih ke guru. Ke guru ya? Karena ada salah satu kenalan saya, itu kakak saya sendiri. Oke. Jadi kakak saya. Jadi dia ngajar di SMP, salah satu SMP di Padang. Itu tuh gajinya 250.000 sebulan. Nah, itu kan sangat jauh sekali dari apa yang dia kerjakan gitu kan. Oke, jadi itu alasannya ya, dengan gaji yang tidak sesuai apa yang dilakukan oleh tenaga honorer, termasuk kakak kandungnya Kak Nadia. Wow.
Nah, gimana nih Kak, alasan Kakak tentang nasibnya tenaga honorer yang akan dilakukan penghapusan pada tahun 2023? Gimana nasib Mungkin kalau menurut dari pandangan Kakak? ya, Iya. mungkin dari pernyataan yang tadi Iya. disebutkan bahwasanya gaji dari pegawai honorer itu sangat tidak kurang jelas ya, Iya, gitu ya kurang Bang. jelas. Tapi saya rasa itu tuh lebih baik daripada rencana penghapusan ketenaga kerjaan honorer ini, karena akibatnya nanti jika ketenaga kerjaan honorer ini dihapuskan, Iya. maka para honor ini mungkin akan kehilangan pekerjaannya ya kan Wow. Bang. Jadi tingkat pengangguran pun jadi bertambah gitu Bang. Jadi lebih baik sekarang ini mereka bekerja masih dapat gaji Iya. daripada nanti Nggak ada pekerjaan. ya Bang. Iya, tentu nanti mengalami pengangguran ya, Ya. dan akan mengalami kriminalitas. Ya Bang. Ya baik, tentunya ini pada tahun 2023, dan saya dengar ini ya, kalau pendapat Kakak ini kan 12.417. Nah, jadi ini apakah ada tenaga honorer ini diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau gimana kalau menurut pandangan Kakak yang sudah Kakak alami? Sudah banyak Bang iming-iming dari pemerintah Iya. bahwasanya mereka tetap melihat atau memikirkan nasib-nasib para honorer ini. Mereka menyuruh atau mengarahkan para tenaga kerja honorer ini untuk ikut mendaftar di P3K. P3K. Jadi pemerintah mengarahkan untuk honorer ini mendaftar di P3K Bang. P3K. Nah, kabar-kabarnya juga di P3K ini akan didahulukan seperti adanya prioritas kepada honorer-honorer yang sudah lama mengabdi menjadi honorer Bang. Jadi ada kesempatan ya. Tapi iya. tapi Kenapa pada itu? intinya tetap saja Bang, mereka tetap saja harus mengikuti seleksi-seleksi pada pendaftaran itu Bang. Jadi hampir seperti CPNS ya. Iya Bang, jadi Calon ya. jadi tidak memungkinkan, maksudnya tidak pasti mereka semua akan dapat Iya. pekerjaan itu Tidak Bang. semua 12.000 itu Iya. menjadi PNS. Tentunya ini kelawahan Iya, nih iya, pemerintah nih. kewalahan ya Bang. Iya. Yang menerima 12 ribuan menjadi PNS. Iya. Dan direkrut ya gitu ya. Nah, baik, Kakak kan ini kan ekonomi syariah kan, Iya. berhubungan tentang ekonomi ya, tentang akuntansi. Nah, pandangan Kakak ini, kita beralih tentang ekonomi di Indonesia. Gimana nih? Ini kan baru saja terjadi pandemi ya, mulainya 2019 ya, Iya 2019 Bang. dan sampai saat ini alhamdulillah sudah mulai kurang ya. Nah, bahkan tapi dengan kekurangan tersebut, di balik pandemi tersebut ada polemiknya di mana ekonomi menjadi menurun. Nah, kalau pandangan Kakak gimana itu? Kalau pandangan saya Iya, sendiri, tentang, mungkin wabah COVID-19 ini bukan saja berdampak kepada kesehatan manusia, tetapi juga berdampak pada perekonomian masyarakat ya Bang. Karena seperti contohnya saja, sama-sama kita tahu dalam masa pandemi kemarin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gulung tikar Bang. Iya. Nah, banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawan-karyawannya. Nah, dampaknya banyak, jadi jumlah pengangguran itu meningkat Bang. Nah, jadi perekonomian mereka jadi terganggu Bang. Terganggu ya dengan adanya pandemi tersebut. Tapi Iya. ada balik hikmahnya ya. Hikmahnya apa tuh Bang? Hikmahnya pasti tentang kesehatan ya. Iya mungkin Bang. Apalagi di Islam, agama Islam menganjurkan tentang cuci tangan. Oh gitu iya. kan. Ya tentu adanya polemik, ada positif, ada negatif. negatifnya. Ya, tentu kita jalani aja. Ambil hikmahnya ya Bang. Iya, baik. Baik, Kak. Tentu di yang saya baca ya Kak, tentang terkutip di kompas.com ini, bahwasanya UMR tenaga honorer ini tidak jelas. Nah, apalagi tadi ada pengalaman di anggota keluarga Kakak ya, Kakak kandung. Iya. Nah, gimana pendapat dia dengan adanya penghapusan yang tidak jelas UMR tersebut? Mungkin untuk pernyataannya Bang, bahwasanya gaji honorer itu tidak stabil, itu setuju dengan pendapat itu Bang. Iya. Cuman untuk jalan keluarnya atau untuk penghapusan ketenaga kerjaan honorer ini
dari saya pribadi saya kurang setuju Bang. Kurang setuju. Ya. Alasannya? Alasannya ya tadi Bang, nggak memungkinkan dari mereka semua yang dihapuskan, maksudnya dari para honorer ini belum pasti untuk mendapatkan pekerjaan ke depannya Bang. Gitu. Jadi lebih baik dijalani aja ya kalau menurut kakak, tenaga honorer walaupun gajinya sedikit tapi bermanfaat untuk kehidupan dia. Iya, alangkah lebih baiknya untuk kasus ini pemerintah memberikan jalan yang lain Bang, Jalan yang lain. selain penghapusan ketenaga kerjaan honorer ini. Tapi di balik tersebut kan ada kesempatan bagi tenaga honorer ya jadi PNS, tapi itu sedikit ya. Tapi ada bedanya kalau nggak salah Apa Bang, itu bedanya? P3K sama CPNS ini. Apa itu bedanya? Kayaknya tuh saya kurang tahu Bang, cuman yang pernah saya dengar itu tuh kalau P3K itu nggak ada pensiunannya Bang. Nggak ada pensiun. Ya, jadi kalau misalnya udah berhenti ya udah sebatas itu aja Bang. Sebatas itu ya. Yang kita ketahui bahwasanya PNS itu ada pensiunannya ya, Iya, gajinya ya. aman sampai Ya, tua aman Bang. sampai tua. Ya, kalau menurut kakak gimana nih? Apakah kakak sebagai mahasiswa akan melanjut jadi PNS atau gimana? Dan juga ini sebelum itu kan ada viral kemarin ya, viral bahwasanya PNS waktu itu CPNS ya mengalami secara massal keluar 120 PNS mengeluarkan sebagai jabatannya PNS. Kalau menurut kakak gimana itu? Yang mana tuh Bang? Yang viral bahwasanya ada 120 PNS itu mengalami keluar jabatannya sebagai PNS. Itu gimana kalau hubungan kakak dengan tenaga honorer? Padahal tenaga honorer ini butuh pekerjaan. Dan sedangkan di PNS kemarin, di tahun kemarin kan, bukan di tahun kemarin sih, tahun ini ya. Di tahun ini bahwasanya dia tidak setuju dengan gajinya yang kecil. PNS itu 120, itu gimana pendapat kakak? Mungkin dari mereka kurang bersyukur kali ya Bang, nggak melihat di balik itu mungkin di tetangganya ini ada yang honorer yang gajinya bahkan lebih di bawah itu. Bahkan mereka yang honorer ini mendambakan posisi mereka saat ini gitu Bang. Jadi bersyukurlah ya. Bersyukurlah. Iya mungkin itu Bang. Gitu. Jangan sudah ada kesempatan, jangan dikeluarkan kesempatan tersebut ya, harus dimanfaatkan dengan baik. Baik Kak, tentu ini kan di kampus kita ya ada ini jurusan keguruan. Iya Bang. Nah itu gimana itu dengan banyaknya jurusan keguruan tersebut, yaitu tadris ya kalau di UIN-nya kan? Iya tadris. Itu otomatis tenaganya tersebut jadi tenaga pendidik. Iya. Nah gimana kalau menurut pandangan kakak dengan adanya penghapusan honorer di tahun 2023? Mungkin untuk menjadi guru, tetap untuk meneruskan jurusannya itu mereka harus menjalankan seleksi CPNS ya Bang, atau P3K. Tapi ya itu harus giat Bang ya dari mereka sendiri, atau sembari mereka mendaftar CPNS mungkin bisa saja sambilan berwirausaha. Mungkin bisa saja kan Bang. Jadi tidak hanya menunggu CPNS tapi juga melakukan pekerjaan lain, mungkin membuka usaha, begitu Bang. Ya, jadi nggak semuanya ya bagian jurusan tadris itu bagian pendidikan keguruan ya? Iya, contohnya misalnya juga di perusahaan-perusahaan mungkin bisa juga kan Bang? Iya, jadi betul sekali ya, kalau ada kesempatan ambillah itu ya, jangan disia-siakan. Baik, sebelum kita tutup ini Kak, pesan kakak sebagai mahasiswa jurusan ekonomi syariah tentang isu tersebut, apa pesan kakak dengan sanak mahasiswa ini? Mungkin untuk teman-teman sanak mahasiswa, jikalau kita tidak mendapatkan pekerjaan di tempat yang kita inginkan, kita bisa saja melihat di sisi lain masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain, masih ada lapangan pekerjaan lain. Mungkin jika memang tidak cocok, kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu sendiri. Seperti kita bisa berwirausaha, kita memunculkan atau memberi lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi tidak harus melulu tentang pegawai negeri. Gitu. Pegawai negeri ya. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Semoga sama-sama Bang. kita sehat-sehat dan sejahtera ya. Amin. Apalagi kakak ini jurusan
tentang ekonomi syariah, tentang uang-uang, Uang, cuan. UUD, Uang, ujung-ujung duit. ujung-ujung duit. Iya, Baik. Bang. Baik, terima kasih sanak mahasiswa atas waktunya. Semoga kalian sehat sejahtera dan pantengin terus program Kama ini, Kata Mahasiswa, tentunya setiap hari Kamis ya. Baik, saya sebagai presenter saat ini dan tim kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.